Trading itu tidak bisa dengan ilmu yang pasti. Saya sampaikan pun tidak harus serta-merta persis diikuti, tidak bisa. Ya, sesuaikan dengan style masing-masing. Yang saya sampaikan ambil yang baik. Ketika cocok dengan style kita, ketika itu dianggap sebagai masukan yang berarti, maka pakai. Kalau enggak, tidak usah ya. Bagi yang ada kebutuhan mau meninggalkan silahkan, mau leave di meeting juga boleh, silahkan. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan mungkin bisa stay beberapa saat lagi. Setelah itu kita akan turun nanti ya. Sekalian kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat di sana, nanti kita akan coba bahas. Saya tadi sempat membaca chat dari beberapa teman ya terkait dengan posisi, sudah kita jawab. Terkait dengan modal ya, tadi ada modal trading itu sebenarnya berapa yang ideal. Pertanyaan yang selalu berulang-ulang sebenarnya, tapi ya tidak masalah, mungkin belum sempat melihat videonya. Trading itu ibarat kita berbisnis, jadi seberapa besar kita mau, maka bergantung pada seberapa besar juga kita punya rencana. Trading ini mau kita jadikan sebagai apa? Sebagai permainan untuk mengisi kekosongan, untuk hiburan, untuk mendapatkan tambahan income, atau bahkan untuk menghidupi kebutuhan kita, atau trading for living ya. Di luaran sana memang banyak dihembuskan, mana bisa trading for living. Tidak ada trader yang sukses, tidak ada trader yang betul-betul berhasil. Ya, karena beda pengalaman. Mungkin yang berpengalaman buruk akan menyampaikan seperti itu ya. Di luar sana yang tidak terekspos ada pengalaman yang tidak disampaikan ya. Dari pengalaman itu tidak selalu tersampaikan dengan umum ya, sehingga tidak memahami. Oke lah, kita hargai semua, kita kembali ke masing-masing. Bagi saya sendiri trading adalah bisnis ya, profesi bisnis. Kita yang menjalankan, kita yang menentukan. Kita tidak mungkin bangkrut kalau kita tahu tekniknya. Kita tidak mungkin MC kalau kita tahu dasarnya. Yang tidak tahu itu, yang bangkrut itu tentu yang tidak tahu sama sekali. Instrumen dipakai itu bagaimana, karakternya tidak tahu, risk manajemennya tidak tahu. Yang ada kita hanya titip orang, yang ada kita mempercayakan pada sinyal orang, yang ada kita hanya percaya pada indikator orang dan sebagainya. Itulah yang nanti menjadi pengalaman buruknya. Padahal di sisi lain, meskipun persentasenya kecil, di luar sana banyak sekali juga yang berhasil. Ya, hanya saja mereka tidak terekspos. Kembali ke modal yang ditanyakan ya, berapa modal yang ideal? Nah, sekali lagi, berapa modal ideal sebagaimana kita mau berbisnisnya. Kalau mau kita berbisnis, maka tentu harus menyesuaikan dengan kemampuan. Suatu saat begini, saya pengen bisnis buka toko kelontong ya, jual sembako. Saya pengennya buka ruko yang besar, yang nanti seperti minimarket misalnya. Tapi saya hanya punya modal 100 juta misalnya. Bisa enggak kira-kira? Itu artinya kemampuan kita hanya 100 juta. Kemudian skill yang kita punyai, kita punya pengalaman enggak di sana? Namanya bisnis kalau tidak punya pengalaman, nol, tidak tahu seluk-beluknya, tidak tahu menau bisnis yang kita geluti, sama saja bunuh diri. Sama dengan trading, kita modal berapapun tidak tahu tekniknya, tidak tahu yang kita usahakan itu seperti apa, caranya bagaimana, maka sama saja dengan bunuh diri juga. Nah, sesuai kemampuan ini tentu satu dari sisi modal atau dana yang kita punya. Yang kedua dari sisi skill. Dua-duanya harus melekat pada diri kita. Dua-duanya harus ada. Punya modal tapi skillnya tidak ada, sama saja. Punya skill tapi modalnya minim, ya sama ya. Kita harus menunggu, cari modal dulu. Kembali menyesuaikan kondisi kita masing-masing tadi. Satu dari sisi kemampuan dana, yang kedua dari sisi skill, yang ketiga dari sisi kebutuhan kita mau berapa. Ya, apakah kita trading ini hanya untuk beli uang rokok, uang jajan, uang permen, atau mungkin hanya untuk tambahan. Disitulah nanti menjadi kebutuhan kita. Berbeda kalau kebutuhan kita untuk menghidupi satu keluarga. Nanti akan berbeda. Yang mereka yang menghidupi mesti dihitung kebutuhan. Kebutuhannya misalkan satu bulan 10 juta. Misalkan sebulan 10 juta per bulan. Atau saya konversi ke dolar,
dengan kurs 10.000 ya misalkan ya. Sehingga yang kita ingin capai adalah $1.000. $1.000 ini untuk kebutuhan kita hari-hari sampai 1 bulan sekitar $1.000. Kalau kita untuk menghidupi, tentu kita hitung kebutuhan kita dulu. Baru nanti ketemu, oh ternyata saya 1 bulan harus butuh ini. Artinya dalam 20 hari kerja, saya harus dapat $1.000. Maka satu hari minimal saya harus dapat $50. Satu hari minimal harus dapat $50 atau 500.000 ya, atau 500.000. Karena 1 bulan butuh 500.000 ya. Satu hari saya bagi dulu ya, biar saya nanti tidak salah ya. Takutnya nanti menghitung salah ya. Walaupun ilustrasi tapi nanti bisa keliru. Saya bagi 50 $50 ya, tetap $50. $50 kalau kita kurs dengan 10.000 adalah Rp500.000 satu hari. Dengan demikian kita baru bisa menentukan modal kita. Ya, baru bisa menentukan modal yang kita butuhkan berapa. Karena kalau tidak tahu targetnya, tidak tahu modalnya, ya sehingga sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau nanti buat hanya uang jajan 1 bulan hanya butuh 2 juta, 3 juta, ya nanti lain lagi. Oke, sekarang kita sudah ketemu 1 hari butuh $50, 1 bulan $1.000. Baru setelah ini kita menghitung kemampuan saya itu berapa 1 hari, ya berapa 1 hari kemampuan saya. Coba aja dalam mungkin pas demo kita latihan dengan modal misalkan sekian, kemudian kita buat catatan selama 3 bulan. Kira-kira 1 hari mampu berapa persen? Terakumulasi 1 bulan berapa persen? Normal, realistis yang bisa dicapai dengan baik. Termasuk pemula sekalipun, 1 bulan itu kita hanya 5-20% sesuai dengan skill kita ya. Ini per bulan. Sehingga kalau dibagi dengan hari, ini 0,25, ini 1%. Jadi 1% 1 hari itu sudah tinggi. Kalau tidak percaya silakan uji selama 3 bulan. Kira-kira dengan 1% ini kita bisa tidak mempertahankan. Artinya kalau kita bisa bertahan selama 3 bulan itu, maka aset kita akan growing sebanyak 60%. Tidak usah kita muluk-muluk dengan 5%, 10%. 1% kita uji dulu. Kemampuan kita bisa tidak bertahan dengan itu. Mungkin kelihatannya kecil. Coba praktekkan. Untuk mempertahankan 1% 1 hari itu tidak terlalu mudah juga. Ingat pasar itu tidak selalu semudah yang kita dapatkan pas kita dapat banyak itu. Besok lagi belum tentu muncul, besok lagi muncul, tapi dampaknya beda. Itulah kalau kita menjaga ketahanan yang baik, 1% ini sudah realistis masuk akal. Dan ini termasuk di kategori tinggi juga. Sehingga 1 bulan 20%. Nah, saya coba ilustrasikan tidak usah jauh-jauh ya. Hanya 1% 1 hari. 1% 1 hari itu artinya dalam 1 bulan itu 20% kita bisa mendapatkan. 1% per hari ini kalau kalikan 20 hari maka bisa 20% per bulan. Bayangkan 20% per bulan lumayan besar. Jangan dilihat 1 hari bisa 10%, 20%, bahkan sehari bisa 100%. Cerita itu adalah cerita bermain, bukan untuk dapat uang beneran. Jadi kalau cerita 1 hari dapat 50%, 60%, 100%, itu anggap saja itu angin, ya, angin berlalu. Bukan kita mendapatkan uang, tapi itu hanya bermain-main. Ya, main-main itu apa? Main-main itu ya kadang kita enak dapat, kita enggak dapat. Karena kalau diterapkan pasti hancur. Tidak bisa dipakai untuk berbisnis. Yang realistis yang begini, ya mungkin tidak banyak orang suka memang. Pengennya kan yang instan. Saya dulu juga sama. Ya, enggak mau 1 hari 2%, 3%, enggak mau 10, 20%, 10, 20%. Dapat banyak, ceritanya oh saya dapat banyak, tapi cerita itu hanya sebentar, setelah itu ambles. Cerita itu tidak akan pernah panjang lebar ya, cerita itu tidak akan bertahan, dan nanti yang ada pasti cerita buruk. Kalau saya contohkan ini, ya kalau saya contohkan
dengan yang tadi ditanyakan ya, dan saya ilustrasikan kebutuhan saya 1 bulan misalkan 10 juta tadi, $1.000 per bulan. Dengan kemampuan saya uji kemampuan mencoba 1% per hari, 20% per bulan. Maka nanti modal yang saya butuhkan adalah 100% dibagi 20% dikali $1.000. Ini yang logis, yang minimal harus kita siapkan. Jawabannya adalah $5.000. Besar apa kecil ini? Iya, tergantung masing-masing. Ada yang ini mengatakan besar, ada yang mengatakan kecil. Tapi setidaknya ini yang kita butuhkan untuk ketahanan kita. Itu kalau kebutuhan kita 1 bulan 10 juta. Kalau kebutuhan kita lebih rendah, tentu ini nanti juga lebih rendah. Nah, yang realistis berapa? Sekali lagi, tidak ada yang betul-betul sama antara satu trader dengan trader yang lain. Saya dulu mengawali ketika sudah habis jatuh $1.000 saja. Kenapa hanya $1.000? Karena kita tidak punya uang, punya hanya $1.000. Kita hanya punya itu. Mungkin teman-teman yang punya yang lebih tentu bisa cari lebih. Dan ini tidak bisa berkembang dengan pesat dalam waktu yang cepat. Butuh proses yang panjang kalau kita pengen konsisten. Kalau bertanya yang pas berapa? Oke, pengalaman saya $1.000 ini sudah bisa, tapi tidak terlalu banyak. Ya, buat mengumpulkan modal. Nanti setelah itu kita tambahkan. Kalau sudah berkumpul, kita tarik dulu modal kita, kembangkan lagi, baru di situ ditambahkan. 1.000 ini untuk kebutuhan belum cukup. $1.000 untuk kebutuhan kita belum cukup. Ya mohon maaf, mungkin sebagian sudah cukup, sebagian belum ya. Tapi kalau saya amati, kalau 1.000 dengan kebutuhan sekarang, hasilnya nanti tentu masih terlalu kecil. $1.000 ini 20%-nya hanya 200 1 bulan. 200 ya 2 juta. Kira-kira 2 juta cukup enggak? Mungkin kalau cukup ya sudah, berarti cukup di situ sudah. Oke, kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa ditanyakan berikutnya. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh